kebenaran dan keadilan diserahkan kepada angin atas kebrutalan, tindakan represif, dan penggunaan kekuatan berlebihan dari aparat atas banyaknya korban-korban berjatuhan dikarenakan ambisi dan arogansi dari oligarki. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Ramadan dari Prodi Teknik Industri NPM 2024 113 0028. Saya akan menjelaskan tentang keadaan perpolitikan dan ekonomi yang ada di Indonesia. Tindakan represif dari aparat dan upaya menghidupkan difungsi melalui revisi UU TNI yang membahayakan demokrasi Indonesia gelap. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah disahkan melalui sidang paripurna oleh DPR pada Kamis 20 Maret 2025 yang berisi penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif dan perpanjangan batas usia pensiun itu telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat yang memancing amarah dari masyarakat sehingga melakukan aksi demonstrasi. Menurut Tempo.co Jakarta, tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD menyebut ada 83 orang luka-luka dan 161 orang ditangkap dalam aksi penolakan RUU TNI ini, dan juga adanya 18 jurnalis menjadi korban kekerasan. Bahkan Presiden Prabowo saat ditanya oleh pers mengenai aksi ini, ia curiga bahwa aksi itu didanai oleh asing untuk membuat pemerintahan yang ia pimpin bergejolak. Selanjutnya, apa dampak duifungsi TNI? Menurut saya dampak dari disahkannya RUU TNI ini adalah berkurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, lalu kurangnya transparansi di sistem pemerintahan, dan juga rusaknya demokrasi di Indonesia ini. Ini harus menjadi perhatian utama masyarakat karena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita mempunyai hak untuk mengkritik dan beraspirasi. Ingat, datangnya perkataan yang kasar dikarenakan tindakan yang keji dan kebencian dimulai dari penolakan lalu pemberontakan pikiran. Legalisme otokratik, itulah yang dilakukan rejim saat ini, menghalalkan segala cara untuk berkuasa dan mewujudkan keinginannya, juga ingin mengembalikan ke masa Orde Baru atau bisa kita sebut sebagai Neo Orde Baru. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya itulah hukum di negara kita saat ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perekonomian di Indonesia, yaitu dampak kebijakan tarif Trump bagi perekonomian Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat telah menyebabkan dampak negatif kepada perusahaan-perusahaan. Motivasi utama dari Trump adalah untuk menciptakan keseimbangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya. Contohnya yaitu seperti Cina, Indonesia, India, Inggris, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Menurut saya, tarif Trump akan membuat barang menjadi mahal, semakin sedikit, langka, dan juga kurang beragam. Dan yang kedua, tarif ekspor Trump akan mengganggu ekonomi Indonesia dan bisa membuat industri di Indonesia gulung tikar atau bangkrut. Menurut saya, solusi untuk mengatasi kebijakan tarif Trump ini ialah mencari alternatif selain ekspor ke Amerika dan tarif balasan untuk produk mereka setelah selesai. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah tadi opini dari saya mengenai perpolitikan dan perekonomian di Indonesia. Mungkin ada saja orang yang tidak setuju dengan opini saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.